Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judul, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Senin 22 Maret 2021. Untuk tayangan hari ini adalah sesuai dari tayangan di TVRI ya, jadi 100% original. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini di kelas 3 di episode 54 berjudul Pelangi Jangan Sembunyi, dan untuk kelas 4 berjudul Benih untuk Masa Depan. Jadi kalau adik-adik semua penasaran dengan video hari ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe, dan bagi yang belum bisa segera subscribe ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi untuk kelas 3. Untuk materi atau sinopsis kelas 3 di episode 54 kali ini adalah Dodi bingung apakah pelangi itu benar-benar ada atau tidak, karena dia belum pernah melihat pelangi. Kak Jo membenarkan bahwa pelangi itu benar-benar ada. Kemudian ia mengajak Dodi dan Sinta membaca buku berjudul Ciri-Ciri Pelangi dan membaca bab 5, yaitu Atas, Hari, Akan, Orang, dan Semua. Dodi lalu mencoba menggabungkan lilin mengikuti warna pelangi, tetapi ternyata warna pelangi harus sesuai polanya loh, yaitu Me, Ciku, Hibi, Niu. Pasti kalian baru tahu kan? Nah, kalau adik-adik yang belum tahu kepanjangan dari Meiji Kuhibiniu, adik-adik bisa melihat video untuk kelas 1 dan 2 hari ini ya. Di sana kakak jelaskan apa itu Meiji Kuhibiniu. Nah, untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menuliskan soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu bagaimana proses terbentuknya pelangi? Jawabannya, terbentuknya pelangi karena adanya proses pembiasan. Matahari membiaskan sinarnya ke tetes-tetes atau air dan menghasilkan warna-warna indah yang terpisahkan. Seperti tadi warnanya apa adik-adik? Meiji Kuhibi Niu. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan pelangi? Nah, adik-adik di sini sudah ada yang tahu pelangi apa belum? Sudah pernah melihat pelangi atau belum? Kalau sudah, bisa komen di kolom komentar ya. Bagi yang belum, inilah cara menemukan pelangi. Waktu yang terbaik untuk menemukan pelangi adalah tepat setelah hujan badai baru saja berakhir. Ini karena awan cenderung menghalangi cahaya matahari sehingga cahaya itu dibiaskan dan menghasilkan warna-warna pelangi. Gitu ya adik-adik. Jadi bagi adik-adik yang belum tahu nih pelangi itu gimana setelah hujan dan ada panas, ada cahaya matahari, adik-adik bisa mencoba mencari di langit ya. Siapa tahu adik-adik bisa menemukan pelangi. Untuk kelas 3, soal dan jawabannya cukup sampai sini dulu ya adik-adik. Sekarang kakak masuk ke materi kelas 4. Untuk sinopsis atau ringkasan materi kelas 4 di episode 54 kali ini adalah Kak Zara mengajak Rio membaca buku cerita fiksi bertajuk Tim dan Bibit Tumbuhan. Melalui bahan bacaan tersebut, Kak Zara mengajak Rio berdiskusi mengenai tanaman dan energi alternatif serta mempelajari kosakata baru, yaitu respirator, stopless, dan benih. Selain itu, Kak Zara dan Rio juga akan mengajak pemirsa di rumah untuk bermain teka-teki silang. Penasaran kan ingin melihat keseruan mereka? Yuk, jangan lewatkan episode kali ini ya. Itulah ringkasan materi untuk kelas 4. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Adik-adik bisa langsung menuliskan soal dan jawabannya.
Untuk soal yang pertama yaitu, apa perbedaan benih dan bibit? Jawabannya, benih adalah suatu bentuk dari tanaman yang berfungsi untuk memperbanyak tanaman. Sementara bibit adalah bahan tanam yang berasal dari benih yang disemai dan telah berkecambah untuk menuju proses pertumbuhan dan perkembangan tanam selanjutnya. Jadi, jika diproses tanaman itu, yang pertama itu adalah benih. Nah, jika benih itu sudah disemai atau biasanya diletakkan di karung dan diberi air, itu benih akan berkecambah dan bisa menuju proses pertumbuhan dan perkembangan berikutnya, itu sudah dinamakan bibit. Itu ya adik-adik, jadi perbedaannya kalau ditanya lebih duluan benih atau lebih duluan bibit, jadi jawabannya lebih dahulu benih. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah numerasi. Soalnya yaitu luas bangun di bawah ini adalah, nah di sini ada 2 bangun ya adik-adik. Jika kakak berikan garis putus-putus seperti ini adalah bangun pertama dan ini adalah bangun yang kedua. Nah, ternyata bangunnya apa adik-adik? Bangun yang pertama yaitu adalah persegi, dan bangun yang kedua yaitu persegi panjang. Untuk luasnya gimana adik-adik? Persegi yaitu sisi kali sisi, dan jika persegi panjang kali lebar. Nah, kalau adik-adik sudah tahu rumusnya, sekarang kita cari ya luas bangun, yaitu bangun 1 ditambah dengan bangun 2. Bangun satunya apa adik-adik? Persegi, jadi sisi kali sisi, kita jumlahkan dengan bangun kedua luasnya yaitu panjang kali lebar. Sekarang kita masukkan ya, sisinya berapa? FEDE berapa? 3. Jadi 3 kali 3, kita tambahkan dengan panjangnya berapa? 10, lebarnya 4. Nah, tinggal kita operasikan. 3 kali 3 9, 10 kali 4 40. Jadi jawabannya adalah 49 cm persegi. Jadi luas bangun ini keseluruhan adalah 49 cm persegi. Gampang banget kan adik-adik cara mencari luas bangunan yang berbeda seperti ini. Jadi adik-adik harus menemukan dulu bangun itu ada bangun apa saja. Nah, ternyata di bangun ini tadi ada bangun persegi dan persegi panjang. Jadi tinggal dicari luasnya lalu tinggal dioperasikan. Gitu ya adik-adik. Oke, untuk materi kelas 4 serta soal dan jawabannya cukup sampai sini dulu. Terima kasih adik-adik semuanya sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video kakak berikutnya.